Shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Haleluya. Bisa dilewati ya sahabat Bapak Ibu. New Chapter Message hari ini Selasa 6 September 2022 berjudul Tidak Egois. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Ayat Alkitab yang barusan kita dengar tentunya kebanyakan dari kita sudah tahu mengenai kelanjutannya, di mana hamba dari seorang perwira yang mendapatkan Yesus tersebut menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Nah, sebelum saya melanjutkan perenungan ini, selalu saya sampaikan bahwa Yesus sanggup sahabat Bapak Ibu. Hingga kapanpun, sampai kapanpun, Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus Kristus sanggup memberikan kepada kita mujizat. Tetapi sekali lagi ya, semuanya tergantung kehendak dari Bapa di sorga. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Bapa di sorga. Karena kita harus menyadari bahwa Bapa tahu yang terbaik. Bapa tahu yang terbaik bagi kita melalui semua peristiwa dan kejadian yang Bapa izinkan untuk kita alami. Ada kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita ya sahabat Bapak Ibu. Untuk itu kita jangan paksa-paksa Tuhan. Nah, selanjutnya manusia batinnya kita yang semakin dewasa, beranjak semakin dewasa, tentunya tidak menjadikan mujizat yang bersifat lahiriah ini sebagai tujuan hidup. Bahkan satu-satunya tujuan hidup kita di kesementaran ini. Nah, ada satu sisi dari kisah tersebut yang dapat melawat kehidupan kita, yakni apa? Kita tidak boleh egois. Kita harus dapat melihat orang-orang di sekitar kita. Kita harus terbeban dengan keselamatan mereka. Seperti halnya perwira ini yang justru terbeban terhadap hambanya. Nah, kita juga harus memiliki beban yang sama. Tapi yang dimaksud dengan orang lain itu bisa berarti istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, kakak beradik kita, dan orang-orang terdekat dengan kita. Nah, kita harus terbeban dengan keselamatan mereka. Janganlah dulu kita bicara keluar, kita berbicara lingkungan terdekat dengan kita. Kita harus dapat menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah untuk lingkungan sekitar kita dulu lah. Nah, bagaimana caranya? Kita terlebih dahulu harus berjuang untuk merajut kesucian. Kita dahulu yang harus berjuang untuk dapat hidup kudus, mengejar yang namanya kekudusan, hidup tidak bercacat dan tidak bercela, hidup suci serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa. Singkatnya, kita harus mengalami kedewasaan rohani secara utuh. Nah, kita berhenti memanjakan diri kita. Maksudnya apa? Ya, maksudnya begini, kita sering ya maunya diperlakukan baik. Jadi kalau orang lain berbuat baik, kita juga membalas hal yang sama. Tapi kalau orang tidak berbuat baik, maka kita juga tidak mau juga untuk berbuat baik bagi orang lain tersebut. Kalau demikian, kita masih memanjakan diri kita, sahabat Bapak Ibu. Kita juga masih egois karena kembali diakunya dalam diri kita. Nah, melalui perenungan hari ini, mari kita fokus pada perubahan karakter kita menjadi seperti Yesus, tidak melihat salah orang lain, tidak pandang salah orang lain, sehingga dengan perubahan kita, orang lain juga dapat diubahkan. Karena bukan hanya dengan doa dan penumpangan tangan, karakter seseorang dapat berubah. Tetapi dengan kehidupan kita yang berubah, kita dapat merubah orang lain. Sehingga mereka melihat, ada Kristus dalam diri kita. Kita kok semakin seperti Kristus. Orang lain melihat diri kita dan orang lain tersebut dapat diubahkan. Demikian di chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.